Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera dan salam sehat buat kita semuanya. Selamat datang teman-teman wartawan di Pusat Informasi Piala Dunia U17 tahun 2023 di Grand Swiss Bell Hotel Darmo, Surabaya. Selamat datang juga buat Mas Afif, ini teman lama karena dulu saya jadi penontonnya Persebaya, Mas Afif di Persebaya ya. Sekarang naik level di psikolognya tim nasional Indonesia. Di kesempatan sore hari ini, kebetulan kemarin berbincang sama Mas Afif, kita pengen dengar perspektifnya Mas Afif tentang kebutuhan psikolog di tim sepak bola secara general ya. Dan kebetulan Mas Afif juga di tim nasional, kita juga pengen dengar karena kondisi saat ini perundungan di media sosial itu sangat marak, hampir di semua tim terjadi hal yang sama termasuk di tim nasional. Nah, kita pengen tahu pandangannya Mas Afif sebagai psikolognya tim nasional sekaligus dosen di Universitas Airlangga Surabaya. Monggo Mas. Udah nyala ya. Cek. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Terima kasih Mas Miftah, sahabat dan rekan lama, dan juga beberapa rekan-rekan yang hadir di sini. Beberapa saya cukup mengenal dan kita pernah bersua gitu ya di lapangan. Terima kasih atas momen yang disediakan untuk sore hari ini. Saya akan coba untuk per poin ya Mas Miftah ya. Yang pertama adalah terkait dengan fungsi dan peranan psikologi di dalam sepak bola, terutama pada proses pendampingan tim. Sebelum saya menyampaikan, saya ingin mengucapkan selamat datang dulu kepada Sport Science, karena sebenarnya 4 pilar dalam sepak bola itu adalah fisik, teknik, taktik, dan juga mental. Tapi aspek yang keempat ini hanya dicari ketika tim kalah. Nah, ini adalah suatu fenomena yang cukup cukup meresahkan sebenarnya gitu. Dan kemudian sejak 2014-15 seingat saya Coach Indres Jafri waktu itu sebenarnya awal mulanya di tahun itu mulai memasukkan elemen keempat dari 4 pilar sepak bola tadi, yaitu elemen mental. Kemudian seiring perjalanan waktu, pada prinsipnya yang kita lakukan adalah segala macam prinsip psikodiagnostika, mulai dari asesmen, mulai dari pemetaan profil kepribadian, sampai ke pemetaan potensi dan juga kompetensi, sampai kepada aspek-aspek sosial emosional. Nah, ini adalah suatu penegasan bahwa sebenarnya kita bukan motivator rekan-rekan gitu. Jadi banyak kemudian di sepak bola Indonesia undang saja psikolog untuk memotivasi pemain gitu. Ya, ada beberapa yang masih seperti itu, tapi saya ingin mengklarifikasi bahwa fungsi dan peran kita bukan sebagai motivator, karena kita bukan tukang sulap yang tiba-tiba datang kemudian membuat semuanya menjadi lebih baik. Nah, dalam konteks psikolog pendamping tim sepak bola, yang kita lakukan adalah proses asesmen dulu. Jadi kita terlibat dalam segala macam proses identifikasi aspek-aspek psikologi, mulai dari kapasitas intelijensi seperti yang Coach Indres Jafri selalu katakan, kemudian aspek dan parameter kepribadian, dan juga skills keterampilan sosial emosional. Ini yang ketiga menjadi sangat penting karena kita akan bertumbuh bersama dengan banyak momen di dalam sepak bola. Baik itu momen yang bagus maupun momen yang mungkin seperti yang dialami oleh beberapa pemain kemarin terkait dengan perundungan. Ya. Nah, jadi kita mempersiapkan pada 2 aspek. Yang satu adalah well-being, yang kedua adalah performance psychology, kaitannya dengan periodisasi latihan oleh tim pelatih. Jadi ini adalah poin yang nomor 1 yang tadi ditanyakan terkait dengan peranan psikologi di dalam sepak bola. Di Timnas, alhamdulillah sejak sebelum SEA Games kemarin 2022, kita banyak berdialog, berdiskusi, dan merencanakan bagaimana sebaiknya mekanisme teknis termasuk persiapan dan seterusnya, dan alhamdulillah kita sudah ketemu formulanya. Dan mulai diterapkan secara utuh, bukan berarti yang sebelumnya enggak ya, tapi mulai diterapkan secara utuh sampai ke fase pendampingan pertandingan itu di SEA Games Kamboja kemarin, yang alhamdulillah kita kemudian membawa pulang emas. Tapi sekali lagi bukan karena faktor psikologisnya, tapi karena semua keilmuan bisa berjalan dengan sinergis.
Dan kemudian kita mencoba untuk melakukan hal yang sama di Timnas U17 kemarin. Alhamdulillah bagi saya tutup mata dengan skor dan lain sebagainya, tapi saya hanya ingin pemain-pemain yang kemudian kita kembangkan dalam perspektif psikologis, punya daya juang yang akan mereka bawa terus-menerus dan ketahanan mental yang akan mereka bawa terus-menerus. Itu untuk respon jawaban saya yang pertama, Mas Miftah. Ini kan karena kalau di beberapa klub kalau ngundang psikolog itu kan ada pertentangan biasanya Mas ya. Betul. Koyok wong gendengnya awak dewe didatangkan psikolog kan seperti itu kan Mas ya. Betul. Itu masih terjadi Mas? Sayangnya masih. Dan saya fair ya, dan beberapa kali rekan-rekan kami yang memang berfokus pada psikologi olahraga, terutama di sepak bola, mendapati kondisi-kondisi yang seperti itu. Tapi tugas kami adalah kemudian mengerjakan sesuai dengan kapasitas dan kompetensi kami, dan prinsipnya adalah preventif. Psikologi olahraga, psikologi dalam sepak bola itu fungsinya bukan ketika ada kasus, tapi mempersiapkan. Itu kenapa dalam beberapa desain, seperti saya di Persebaya dulu, desain saya adalah preventif. Bukan ketika ada kasus baru kita bertugas, tapi kita menyiapkan kapasitas psikologis pemain itu berada pada level yang ideal untuk menghadapi berbagai macam tantangan. Ya kita tahu sepak bola dinamis ya, Mas Miftah. Oke, penjelasannya sangat panjang ini, kayak kuliah 2 SKS ini kan. Saya beri kesempatan buat teman-teman semuanya untuk bertanya satu-satu, tapi nanti satu pertanyaan ditanggapi oleh Mas Afif. Monggo teman-teman. Sepingin ini malah. Loh, kan maju ini. Monggo, oh ini belakang ini. Ini Mbak. Ini tadi air baru. Siang Mas Afif. Halo, siang Mbak. Mas, saya mau tanya, gimana sih cara? Disebutkan namanya dulu. Ya, saya Wahyu dari Berita Jatim. Ya, Mas, bagaimana sih cara pendekatan secara psikis dan mental anak-anak, apalagi kemarin kan sempat gagal nih. Nah, untuk sebelum dan sesudahnya ada perbedaan nggak sih untuk cara pendekatan mereka, apalagi ini kan U17. Nah, ada hal-hal yang istilahnya ada treatment khusus nggak untuk menaikkan spirit mereka atau mengembalikan mental mereka meskipun mereka gagal? Ya. Baik, terima kasih Mbak Wahyu. Kita beberapa kali ketemu di training ya di GBT lapangan ABC. Oke. Pertanyaan sangat menarik. Jadi ini menegaskan pentingnya pemetaan profil kepribadian pada pemain, karena pemain itu punya preferensi terkait dengan kenyamanan mereka ketika didekati. Ada yang lebih cocok atau lebih suka dengan pendekatan personal, ada yang butuh kelompok. Dan itu kita temui dalam tim U17 kemarin. Ada yang merasa nyaman ketika dipanggil individual, ayo kita sesi one on one, kita ngobrol gitu ya. Ada juga yang Mas, enggak, aku mau sama teman-teman, oke boleh gitu. Kita 2 orang, 3 orang dan seterusnya. Nah, terkait dengan kegagalan lolos ke 16 besar, yang jelas selama 24 jam pasca diumumkannya skor Meksiko yang kemudian cetak gol 1-0, 2-0, 3-0 dan seterusnya, pada saat itu kami di ruang makan dan situasi menjadi lebih ya seperti ada mendung yang tiba-tiba tebal gitu ya. Tapi dalam perspektif saya sebagai pendamping, ketika terjadi 1 kali 24 jam mereka sedih, sebaiknya biarkan dulu. Karena itu adalah proses yang sangat wajar untuk mereka acceptance, menerima kenyataan bahwa mereka gagal melaju gitu ya. Apakah ada pendekatan khusus? Ada, tapi setelah 24 jam itu berakhir. Gitu ya. Karena ibaratnya kalau dalam 24 jam itu kita langsung masuk, ya saya pengen tanya aja teman-teman, misalkan pas lagi sedih, pas nangis ada yang nanya, ada yang mendekati, kamu enggak apa-apa tah, kira-kira perasaannya gimana? Malah tambah mangkel kan gitu ya. Jadi kita biarkan dulu di fase itu. Tapi khusus pada beberapa yang memang membutuhkan pendampingan, kita dekati secara personal. Dan ada yang seperti itu. Tapi at least dugaan saya ternyata benar, setelah 24 jam semua lebih baik dan pemain sudah bisa move on dan berfokus kepada tantangan-tantangan berikutnya. Yang nggak bisa move on mungkin beberapa elemen ya, seperti misalkan kekecewaan supporter dan lain sebagainya, dan itu bergaung sampai 45 hari Mas Miftah, dan itu diterima oleh pemain.
Jadi pemain sudah punya sudah punya benteng psikologis yang cukup baik, tapi kemudian saya mengamati fenomena yang, nah ini mungkin bridging ke yang kedua nanti gitu ya, fenomena yang cukup unik karena pemain sudah baik-baik saja, tapi ternyata masih bergaung nih perundungannya gitu. Tapi ya pendekatannya ada yang individual, ada yang kelompok, dan ada juga yang saya biarkan, tapi kemudian saya berikan kesempatan jika ada sesuatu yang dirasa urgent, kami on call gitu ya. Saya sama Steven ya, ada 2 psikolog yang mendampingi, jadi satu Steven Halim dari Jakarta. Gitu Mbak Wahyu, semoga menjawab. Yang lainnya? Kalau enggak ini saya wakili nih. Ini. Selamat sore Mas Afif. Selamat sore Mas Adit. Saya Adit dari bola.com. Mas, kalau bicara pengalaman Mas Afif sendiri ya, sebelumnya kan pernah di Persebaya, tim senior, lalu di Timnas U22 yang meraih medali emas SEA Games, dan sekarang U17 nih. Ada nggak sih Mas perbedaan yang cukup kentara, mungkin yang terdekat aja ya, waktu SEA Games sama yang sekarang ini Piala Dunia, dan juga problemnya dan cara mengatasinya, karena seringkali di media sosial kan ada komentar negatif yang justru tidak memberi dukungan kepada pemain. Betul. Itu aja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Adit. Saya langsung respon ya. Jadi yang membedakan adalah usia perkembangan. U17 ini rata-rata usia pemainnya adalah 16, sekian. Jadi ada yang 15 tahun, 16 tahun gitu. Amar itu masih 15 jalan 16. Ada beberapa yang sudah 17. Dalam perspektif psikologis, usia perkembangannya masih remaja. Sementara U22 adalah dewasa awal. Sehingga satu faktor yang membedakan adalah kematangan emosional. Dalam perspektif bahwa kematangan emosional mereka berbeda, maka pendekatan kita berbeda. Kalau U22 kita levelnya maintain kematangan emosi. Kalau U17 kita levelnya adalah guiding, mendampingi kematangan mereka agar mereka tidak beresiko untuk mengalami dampak-dampak negatif dari dinamika emosi yang sangat tajam. Jadi pendekatannya yang menjadi berbeda karena satu faktor kematangan emosi tadi. Gitu Mas. Yang lainnya? Kalau enggak saya nanya duluan ini, mewakili teman-teman. Mas, kalau kan sekarang ini medsos begitu terbuka ya, dan serangan dalam artian perundungan kepada pemain itu kan juga sangat terbuka. Kemarin U17 juga seperti itu, bahkan salah satu saya harus nyebut nama ya, misalnya ketika Arkan Kakak cetak gol, dia selebrasi. Kalau naluri pemain bola pasti akan selebrasi, apalagi ini di Piala Dunia. Tapi ternyata di luar banyak yang mencaci maki. Sama seperti juga apa yang terjadi pada Hoki Caraka ketika dibully habis-habisan seperti itu. Nah, sebagai psikolog Mas, apa yang harus disampaikan kepada publik Mas biar tidak seliar itu Mas? Publik ya? Iya, kalau sama media kan apa ya, ada kritik, tapi kritiknya itu pasti kan cover bocah, tapi di medsos ini kan nggak bisa seperti itu. Siap, oke. Ini fenomena yang jujur perspektifnya adalah perspektif massa ya, perspektif massa dan juga perspektif cyber. Sebenarnya rekan-rekan ini saya batasi di rekan-rekan media dulu. Sebenarnya kalau rekan-rekan media ingin memberikan kritik itu pemain akan senang gitu ya, tidak ada masalah. Kami pun juga akan sangat senang gitu. Cuman sesuai yang tadi disampaikan oleh Mas Miftah, yang terjadi adalah fenomena di mana netizen itu kemudian merundung pemain. Kita ambil contoh selebrasinya Kakak yang bahkan menurut saya Kakak itu masih ada malu-malunya ketika selebrasi kemarin, masih ngempet gitu, masih bahasa Indonesia, masih menahan diri gitu untuk tidak terlalu menunjukkan bahwa dia itu senang dengan gol tersebut. Padahal coba kita lihat perspektif yang tadi saya sampaikan, 17 tahun, 16 tahun remaja dapat kesempatan main di Piala Dunia, exposure-nya begitu bagus gitu ya, dan kemudian dia bisa cetak gol di momen yang itu momennya benar-benar open ya, heading. Di mana salahnya ketika dia kemudian merayakannya gitu, dan dia merayakannya secara normal. Jadi sebenarnya yang membuat kita bingung adalah
apa yang difikirkan oleh netizen itu, kenapa mereka sampai sebenci itu dengan selebrasi. Apakah karena kita tidak lolos? Apakah karena selebrasi itu tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pemain gitu ya. Nah, tapi saya atau kami mengabaikan kebingungan-kebingungan itu. Yang ingin menjadi fokus kami adalah mari kita bersama-sama mencoba untuk selaras gitu ya dengan apa yang kita kerjakan. Media memberikan kritik dengan bagus, tim pelatih official mendampingi dengan tupoksinya masing-masing, pemain berkembang dan bertumbuh. Ada satu kaki yang pincang nih gitu ya. Perspektifnya soalnya ngelihatnya berbeda gitu. Nah, di kesempatan ini saya ingin mencoba untuk ya setidaknya dilihat dulu kepada siapa Anda memberikan komentar negatif tersebut. Ingat, mereka masih remaja yang perlu kita dampingi pertumbuhannya. Mungkin akan ada disclaim itu, tapi kan tim lain juga sama aja kan, usia mereka juga 15-16 tahun ya. Tapi kulturnya sama enggak? Ya kan? Kultur di Indonesia itu ketika bermain sepak bola itu banyak sekali abuse. Ini yang sebenarnya membuat mereka itu tidak terlalu mencintai olahraga ini sebenarnya. Gitu ya. Tapi mereka melakukannya karena mereka mengoptimalkan potensi yang mereka miliki. Ya, kenapa saya katakan begitu? Karena saya pernah melakukan survei, Mas Miftah, pada coaching course di lisensi B. Saya mencoba untuk berdiskusi dengan pelatih-pelatih lisensi B yang ikut sebagai peserta. Saya tanya coaches, jika misalkan coaches memberikan, saya kasih kesempatan ketika nanti kembali ke daerah, itu kemudian membuat pemetaan. Berikan pemain kita satu lembar kertas, kemudian dipetakan kelebihan dan kelemahannya gitu ya. Sisi kanan adalah kelebihannya, sisi kiri adalah kelemahannya. Kemudian ketika kita bertemu kembali di sebuah forum, saya bertanya gimana coaches hasil tangkapannya. Ternyata fenomenanya adalah banyak dari pemain muda kita itu lebih mudah memetakan kelemahan. Ya, mereka nggak punya self worth, mereka nggak punya kebanggaan, mereka nggak punya keberanian. Kenapa? Karena salah satunya komentar-komentar negatif yang ada di sistem. Ada di sistem media sosial maksudnya gitu ya. Nah, inilah yang perlu kita kritisi, kita perlu bekerja sama, kita perlu untuk ya beriringan, sehingga saya hanya ingin berharap kalau mau kritik silakan dikritik dan silakan menentukan dasarnya. Kalau mau memberikan komentar negatif, saya pikir Anda justru atau orang-orang yang memberikan komentar negatif itu justru malah menghambat kemajuan timnas Indonesia. Ya, sederhananya begitu. Kenapa? Karena dengan komentar negatif itu akan ada banyak sekali anak-anak yang tidak bisa lepas, tidak bisa mengeksplorasi potensi psikologisnya dengan baik. Nggak masalah sih sebenarnya, mereka sudah kita siapkan juga itu. Tapi kalau kemudian satu kaki ini pincang kan, ya sampai kapan? Ya, pertanyaan saya sebenarnya adalah kepada publik yang menghujat dan mencaci itu, mau sampai kapan? Saya punya perspektif Mas Miftah dan teman-teman gitu ya. Andai kemudian kita bisa mencoba untuk menahan diri gitu ya, kemudian menggunakan perspektif kritik alih-alih komentar negatif, itu akan membuat semuanya berjalan beriringan dengan lebih baik. Berikan masukan gitu ya. Masukannya misalkan bagi saya selebrasi itu nggak perlu dikasih masukan ya. Selebrasi itu ya ranah personal soalnya. Masukannya misalkan adalah pada yuk gimana ya caranya tim ini nggak perlu waktu terlalu lama di pertandingan pertama untuk beradaptasi dengan tekanan. Kalian terlihat sekali kurang percaya diri di 15 menit awal. Nah, itu kita terima tuh. Saya akan dengan senang hati, saya dapat perspektif dari orang yang ada di luar lapangan. Dan di catatan saya memang 18 menit waktu adaptasi pemain untuk berhadapan dengan tekanan secara psikis ya. Berarti kalau misalkan teman-teman bilang, 15 menit awal kenapa kok susah sekali? Nah, ini kan berarti seiring. Berarti PR saya dan kami di tim adalah yuk kita melakukan sesuatu agar ya margin adaptasi dengan tekanannya itu berkurang lah jadi 10, jadi 8. Dan sebenarnya itu yang pernah saya lakukan di Persebaya. Jadi boleh tak buka nggak ya? Boleh ya? Jadi Persebaya di tahun 2017 itu di setiap kick off, waktu adaptasi mereka terhadap tekanan lawan terkait dengan rasa percaya diri, motivasi dan seterusnya itu adalah 8,3 menit. Ya. Dan bagi saya itu terlalu lama untuk level profesional. Ya, kemudian saya diskusikan dengan beberapa rekan-rekan official, teman-teman pelatih gitu ya. Oke, apa yang perlu kita lakukan? Oke, kita buat sesi mental preparation. Apa caranya visual imagery, mental training imagery. Jadi berhadapan dengan situasi, saya akan menghadapi lawan yang seperti ini, GBT yang begitu tekanannya begitu besar. Akhirnya 2-3 pertandingan itu turun pelan-pelan, 7, 6, sehingga
statik ada di 3 menitan, rata-rata di 3 menitan gitu ya. Nah, PR-nya di timnas adalah untuk U17 ini kapan momen itu akan terjadi lagi ya, pertandingan internasional itu, sehingga saya bisa mencoba untuk mencari pembanding dari 15 menit itu mau diturunkan. Nah, kalau kritik-kritiknya seperti ini nggak ada masalah. Tapi kalau komentar negatif, saya malah justru sedih aja sih, karena ternyata kita kok ada satu kaki yang nggak sejalan dengan keinginan memajukan sepak bola ya. Itu sih komentar saya. Sangat menarik ini kan. Oke, ada pertanyaan dari belakang ini. Safa Mas SS. Mas, tadi kan kita udah mengulas banyak soal kritik. Ini saya mau tanya soal ekspektasi. Kan ekspektasi itu kan kita sebagai tuan rumah, kita bermain di kandang sendiri, dan ekspektasi itu tidak hanya digaungkan oleh masyarakat, oleh jurnalis, tapi juga oleh pengurus. Yeah. Nah, bagaimana pemain yang kata Mas Afif tadi masih perlu guidance, mencerna ekspektasi tersebut sehingga bisa tampil lepas di lapangan. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan menarik sekali. Makin tajam ini, makin sore. Terima kasih Mas pertanyaannya. Ekspektasinya adalah lolos 16 besar, gitu kan? Saya pikir semua teman-teman di sini juga sudah clear soal itu. Dan memang itulah yang dijadikan goals, jadikan target capaian tim. Dan bahwa tim gagal, ya memang gitu ya. Bagaimana mengelola ekspektasinya, itu memang ada fluktuasi dan dinamika psikologis yang kadang sesuai gitu ya, sesuai dengan goals tersebut, kadang menjadi agak low dengan tekanan atau pressure yang terjadi. Ketika misalkan bertanding melawan Ekuador ya, pertandingan pertama, itu ekspektasi itu begitu nyala ketika kita bisa menyamakan kedudukan gitu ya, gitu ya, naik itu ke bus gitu ya. Kemudian ketika kita berakhir imbang, ekspektasi itu masih hidup ya, dan teman-teman pemain itu kemudian levelnya fokusnya bagus sekali, dan itu mereka bawa ketika melawan Panama gitu ya. Nah, kemudian ketika melawan Panama kita bikin gol dulu kan ya. Nah, mereka semakin merasa percaya diri, tumbuh itu percaya dirinya. Kebalik Mas, yang lawan Ekuador salah, yang cetak gol dulu Ekuador ya? Ya. Balik ya, sorry. Cetak gol dulu lawan Ekuador, kemudian disamakan. Tapi ekspektasi tetap terjaga. Ketika lawan Panama, kebobolan dulu, betul-betul. Kemudian kita bisa menyamakan dulu, tetap terjaga gitu ya. Nah, bagi saya kemudian penentunya adalah di pertandingan lawan terakhir lawan Maroko gitu ya. Yang terjadi semuanya onset ya, semuanya sesuai dengan kesiapan dan persiapan mental dan seterusnya. Tapi sepak bola itu kan faktornya ada banyak sekali, nggak cuma mental gitu. Dan momen di mana teman-teman kemudian di awal-awal pertandingan kemudian menghadapi fakta bahwa wow ternyata speed, ternyata agility, ternyata physically, macam-macam lah, bukan ranah saya untuk berbicara, tapi saya bicara soal shocknya mereka dengan fakta-fakta itu yang terjadi. Nah, karena itu sudah terjadi di lapangan, ya mau tidak mau akhirnya mereka secepat mungkin berusaha beradaptasi gitu ya. Mereka berusaha mengejar ekspektasi itu, mereka sekuat tenaga mengejar ekspektasi itu, kemudian ada asa di golnya Nabil dengan free kick ya, naik gitu ya. Tapi kami menyebutnya psychological strength mereka sudah habis. Kenapa? Karena mereka berada pada upaya untuk mengejar dengan sangat hebat pada saat itu. Ketika gol 3-1 waktu itu akhirnya ya sudah gitu. Tapi bukan berarti mereka nggak punya ekspektasi ya. Mereka berusaha untuk berada pada jarak yang tidak terlalu jauh dengan ekspektasi tersebut. Dan itulah yang membuat saya tetap bangga dengan perjuangan anak-anak ini gitu. Jadi kami menyebutnya goal setting, Mas, ekspektasi publik, pengurus gitu ya. Kita masukkan ke dalam goal setting. Bukan tentang lolos 16 besarnya, tapi momen by momen itu kita mau gimana. Lawan Ekuador, momen by momennya kita akan gimana, secara emosi kita gimana. PR-nya adaptasi, oke. Melawan Panama, kemudian PR-nya adalah konsistensi gitu ya. Sampai menit 45 kita konsisten, meskipun kita defend banget gitu ya. Tapi teman-teman pemain masih menjaga. Kemudian ada satu momen yang membuat diuji lah gitu ya. Tapi menurut saya ekspektasi itu hidup dalam diri pemain, dan bahwa hasilnya belum bisa memenuhi ya faktanya mereka harus beradaptasi dengan itu, dan mereka sudah bisa menerima bahwa ya saya gagal gitu. Jadi semua pemain itu semua menyadari bahwa mereka gagal gitu, dan yang terpenting adalah mereka sekarang sudah berpindah kepada target-target berikutnya. Makasih pertanyaannya, Mas. Ada yang lainnya? Oke.
Mas, saya Bagus dari Jawa Pos. Ya, Mas. Tadi Mas Afif sempat bilang kalau psikolog tuh bukan motivator. Ya. Sebenarnya ada pemain nggak sih di U17 yang sempat menganggap Mas Afif ini motivator? Terus mungkin bisa diceritakan apa bedanya motivator sama psikolog. Terus yang kedua Mas, pertanyaannya, pasti kan banyak tekanan pemain U17 ini kan dirundung begitu, dibully begitu luar biasa di medsos. Pasti Mas Afif banyak menyempatkan waktu dengan mereka. Pemain ini pasti stres. Nah, kalau Mas Afif sendiri sempat merasakan stres nggak sih? Itu pertanyaannya. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Bagus. Wah ini, oke. Untuk pertanyaan yang pertama, belum ada yang sampai kemudian mengucapkan gitu ya, Mas motivator ya, itu nggak ada sih Mas gitu ya. Tapi bahwa masih ada kebingungan itu ada. Gitu. Kenapa? Karena memang di level klub belum banyak kan yang memang menggunakan sport psychologist sebagai elemen gitu ya. Jadi mereka di awal tuh masih meraba-raba. Tapi saya sangat berterima kasih kepada head coach, Coach Bima, beserta seluruh asisten pelatih dan juga officials. Mereka memberikan introduction di awal bahwa Mas Afif dan Mas Steven dengan Bu Asti yang ada di Jakarta itu akan menjadi teman gitu ya dari rekan-rekan selama proses latihan dan juga pertandingan gitu. Dan sebenarnya kami sudah bertemu sejak TC sih Mas gitu. Jadi TC yang ketika mereka diseleksi di awal itu kita sudah bertemu sebenarnya. Psikotes itu sudah sama mereka gitu. Jadi mereka sudah tahu bahwa kami bukan motivator ya sejak menghadapi psikotes. Motivator nggak mungkin ngasih psikotes kan gitu. Nah, tapi sekali lagi masih ada kayak aku harus gimana ya. Tidak semuanya bisa langsung membuka diri lah intinya begitu. Tapi tenang aja, ada banyak metode yang bisa kita lakukan sehingga akhirnya mereka bisa membuka diri. Lalu pertanyaan yang kedua, apakah saya stres? Ya saya stres teman-teman gitu ya. Saya menyebutnya pre-match syndrome. Jadi H-1 itu saya akan sulit untuk makan dan minum gitu ya. Bukan karena saya stres dengan hasil pertandingan yang akan terjadi besok gitu. Tapi stresnya adalah karena saya harus memastikan semua pemain dalam kondisi baik. Saya boleh stres tapi pemain stresnya harus di tengah gitu ya. Kita punya rumus bell curve ya, kurva terbalik gitu ya. Stres itu boleh ada dan harus ada. Tapi tidak boleh terlalu di kiri dan tidak boleh terlalu ke kanan. Ekstrim kiri, ekstrim kanan itu nggak boleh. Kenapa? Kalau tidak ada sama sekali, nggak stres sama sekali malah bahaya. Masuk lapangan misalkan nggak stres sama sekali ya. Ini pertandingan biasa lah gitu. Aku nggak apa-apa kok dan seterusnya. Kira-kira akan banyak terjadi error nggak? Pasti gitu ya. Atau kemudian terlalu ke kanan, ekstrim ke kanan, stres yang berlebihan. Nanti takut salah nih, akhirnya bikin salah beneran gitu ya. Kita berusaha untuk memastikan pemain ada di tengah dan momen itu kami selesaikan di jam 10 malam maksimal ya. 9 malam, kemudian 9 sampai 10-nya kita melakukan review, kami dan saya dengan tim psikolog melakukan review dan memastikan teman-teman pemain itu istirahat dengan baik. Jam 9 itu adalah waktu untuk kumpul HP, sudah nggak boleh pegang medsos, pegang handphone, smartphone. Ada koper merah gitu ya yang ada di timnas dan itu koper sakti. Jadi pemain di momen-momen tertentu ketika Coach Bima bilang kumpul HP semua gitu ya. Dan jam 9 sudah harus dilakukan, kita review. Mereka sudah siap istirahat, ada pendekatan mungkin relaksasi nafas, mungkin kita atur suhu ruangan atau kamar, kita ngobrol santai dan seterusnya sampai mereka bisa istirahat dengan baik. Ingat mereka U17, beda kasus ketika di Kamboja ketika saya dengan Marcel ya, itu agak beda kasus, nggak sama. Nah ketika mereka sudah nyaman, maksudnya secara psikologis mereka sudah tenang, saya yang stres. Gitu Mas, biarkan saya yang mengalami stres itu. Jadi biasanya sampai jam 1 itu kemudian saya bukan stres yang sampai nggak bisa tidur karena apa, tapi lebih ke menganalisis beberapa risiko-risiko yang akan terjadi di pertandingan besok. Gimana ya kalau misalkan kita kebobolan cepat? Gimana ya kalau misalkan ada situasi red card? Gimana ya kalau misalkan ternyata ada situasi dan itu terjadi VAR ya kemudian nggak jadi. Itu kita analisis dan ternyata terjadi betul ya waktu lawan Panama. Waktu lawan Maroko, waktu lawan Maroko yang kalau itu terjadi mungkin bisa 2-2 ya. Tapi kalau rekan-rekan perhatikan, pemain tidak ada yang langsung frustasi atau apapun gitu ya. Tapi energinya memang sudah habis gitu. Iya Mas, saya stres dan saya akui saya stres. Tapi insya Allah saya masih berada pada level tengah gitu ya. Oke, yang lainnya masih ada waktu kan Mas? Aman. Saya senang sore hari ini bisa bertemu dan berkumpul dengan teman-teman. Yang lainnya, Oscar kayaknya mau nanya Oscar. Ya, Oscar ini.
Selamat sore Mas Afif. Selamat sore Mas Oscar. Mas Afif, dari awal di U17 hingga akhir sih, dari sudut pandang seorang psikolog olahraga, apa saja problem-problem yang dialami oleh timnas U17 Mas? Oke. Wah, ini menarik. Problemnya akan saya batasi pada problem psikis ya. Jadi problem psikologis yang muncul itu mostly adalah hal-hal yang memang membersamai usia remaja. Kayak misalkan mood, kayak misalkan dinamika emosi dan seterusnya, itu problem-problem yang terjadi. Sama beberapa hal terkait dengan ya homesick lah, itu khas sekali ya untuk remaja. Nah ini kan hal yang berbeda dengan mungkin tim yang lain ya, karena kemandirian itu kalau berdasarkan teori itu sebenarnya sudah bisa dimiliki oleh anak usia 15 tahun by teori. Dan di luar Eropa dan Amerika itu sudah terjadi. Tapi di Indonesia, ya teman-teman mungkin bisa paham gitu ya, bahwa 15-16 tahun itu masih perlu pendampingan gitu ya, karena kultur kita nggak sama, terlalu banyak assist, terlalu banyak kok sakno, nanti kasihan ya, tak temenin dulu, nanti tak bantuin, nah, itu membuat mereka tidak terlalu baik, dan problem-problemnya menjadi membuat mereka mudah ya ketika jauh dari orang tua, dan kemudian TC jangka waktu yang cukup panjang adalah perasaan-perasaan kayak merasa sendiri gitu ya. Tapi itu teridentifikasi dengan baik, terkomunikasikan dengan baik, dan kemudian kita lakukan beberapa proses ya pendekatan, dan juga ada beberapa metode, termasuk di hari terakhir kan juga intinya komunikasi dengan orang tua tetap berjalan dengan baik, dan di pertandingan ketiga itu mereka juga dapat support langsung gitu. Itu sih problem-problemnya. Ada hal lain yang sifatnya itu mungkin cukup khas juga di usia mereka, itu terkait dengan confidence, kepercayaan diri. Saya harus fair bahwa belum semua pemain di usia tersebut, belum semuanya pede ya. Mereka pede, tapi belum semuanya itu yakin dengan kepercayaan diri mereka. Masih ada, nanti kalau gini pasti dianggap salah sama orang lain. Nanti kalau masih ada begitunya. Nah ini nih kita menyebutnya negative automatic thoughts gitu ya. Ini nih menjadi bayang-bayang atau jaring abu-abu di pikiran pemain gitu. Nah tugas kita di tim psikolog adalah kemudian melakukan intervensi psikologis untuk membuat mereka mengganti negative automatic thoughts itu dengan positive automatic thoughts. Tapi nggak sesederhana mereplace kata negatif dengan kata positif ya. Tapi kita berdiskusi, kita berdialog, kita counter kognitif, dan seterusnya, ada proses intervensi psikologis di sana. Dan kami sangat bersyukur lebih dari 60% pemain timnas sangat terbuka dengan proses tersebut. Jika hasilnya mungkin belum terlihat di Piala Dunia kali ini, saya kok yakin bahwa kita punya generasi emas di masa mendatang dengan kapasitas berpikir yang jauh lebih mandiri, lebih punya keyakinan dengan kepercayaan diri, dan tugas kita adalah mendukung mereka. Itu Mas Oscar, 2 poin itu. Terima kasih. Terima kasih. Keren pertanyaan. Termasuk pertanyaan yang lainnya. Ada yang nanya lagi? Kalau nggak ada, saya tutup dengan pertanyaan saya sendiri nih. Ada nggak ini teman-teman? Yang bikin penasaran saya tadi ini, koper merah tadi Mas. Oke. Termasuk tadi sempat Mas Afif kan sempat nyinggung bahwa nggak perlu nyebut nama ya. Ada beberapa pemain yang sempat down ya, dengan kondisi perundungan yang terjadi. Ya. Memang seperti itu Mas. Dan koper merah ini kan, apakah teman-teman di timnas U17 kemarin masih sempat buka medsos? Karena kan di hari terakhir, seingat saya ada beberapa pemain yang bikin status dengan kalimat yang hampir serupa. Betul. Nah, itu. Ketika situasi latihan dan pertandingan, akses atau kesempatan mereka untuk mengakses medsos sangat terbatas ya. Jadi coaches itu memang memiliki sistem
untuk membatasi akses, sebenarnya bukan hanya karena medsos sih, lebih ke waktu istirahat juga ya. Karena kalau kita tahu kalau 1 detik blue light itu masuk ke mata kan kemudian kita akan terjaga 12 menit ke depan. Nah kita nggak mau pemain juga istirahatnya terganggu dengan itu. Sebenarnya itu sih utamanya. Tapi kemudian kita juga paham bahwa di smartphone itu juga ada akses ke medsos dan seterusnya. Kalau sampai ke pertandingan sih, pertandingan terakhir ya Mas Miftah ya, itu insya Allah aksesnya cukup terbatas lah waktunya. Tapi setelah pertandingan terakhir, kemudian kan memang bolehlah mereka kemudian memegang smartphone lebih sering dan seterusnya. Itulah momen dimana saya cukup kaget itu, sampai 4 hari 5 hari kita sudah selesai bertanding lawan Maroko, masih ada perundungan. Secara etik saya tidak bisa menyebutkan berapa jumlah pemain dan siapa yang terkena dampak tersebut, tapi saya mau sampaikan bahwa ada pemain kita yang terdampak secara psikologis. Jadi ini cukup serius dan saya pikir kita ya itu tadi ya, kita perlu sinergis lah dengan kaki-kaki yang tadi saya sampaikan gitu ya. Kritik media sudah cukup konstruktif, pelatih sudah membuat sistem, pengurus kemudian satu visi juga, masyarakat yang positif juga sebenarnya cukup banyak, tapi dunia maya ini piye ya caranya gitu loh. Jadi ketimpangan ini sebenarnya cukup mengganggu dan fokus saya sekarang adalah meskipun tim sudah dibubarkan hari Selasa lalu dari Pak Ketum, tapi kami tetap berinteraksi dan tugas saya adalah kemudian sampai membuat kondisi pemain yang terdampak ini betul-betul sudah zero effect gitu ya, karena kualitas mereka harus segera kembali, karena ada yang kembali ke klub, ada yang fokus dengan EPA ya, ada juga yang kemudian bermain di Liga 1 sudah gitu. Ada juga yang masih di tim junior dan seterusnya. Jadi mereka sudah kita ajak forward, udah fokus ke depan. Tapi memang masih ada beberapa pemain yang masih berusaha untuk bukan berdamai dengan perundungan ya, tapi lebih ke bagaimana mereka kemudian menetapkan titik di mana mereka bisa mengatakan seperti itu, it's okay. Kemudian saya sudah punya kekuatan yang lebih baik untuk menghadapi banyak tantangan saya ke depan gitu. Karena kalau kita biarkan mereka di situasi itu tersebut, saya yakin akan banyak klub yang teriak-teriak Mas Miftah gitu kan. Iki ya opo iki dampak ini dan seterusnya ini gitu ya. Mereka sudah fokus pada tugasnya saja. Itu. Sangat menarik sekali. Ini seperti kuliah 4 SKS jadinya, bukan 2 SKS lagi nih. Singkat tapi sangat padat. Mungkin itu dulu teman-teman ya, besok kita bertemu di kesempatan yang lainnya karena besok masih ada preskon lagi di sini. Bocorannya ya besok kita preskon bersama Ketua Asprof PSSI Jawa Timur, salah satu nama yang sangat hit di kalangan netizen ya, Pak Ahmad Riyad. Besok bertemu lagi di sini. Terima kasih buat Mas Afif atas waktunya. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kenapa sore? Karena sore waktu yang tepat untuk bal-balan. Kalau sekarang tepat untuk ngaji. Sekian dan terima kasih.